Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Tarung Sarung. Film yang rilis tahun 2020 yang lalu. Film yang menceritakan tentang seorang anak muda yang berasal dari keluarga kaya raya yang selalu menganggap uang adalah segalanya. Dan yang lebih parah, ia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Aku nggak percaya Tuhan. Namun, semua berubah ketika ia bertemu dengan seorang guru ngaji yang juga seorang pendekar tarung sarung. Langsung saja kita ikuti keseruan ceritanya. Semonggo. Film dimulai dari sebuah tempat hiburan malam di kota Jakarta. Terlihat seorang pemuda bernama Denny Russo, putra dari salah satu orang terkaya di Indonesia. Terlihat ia bersama dengan para bodyguardnya sedang menghajar 3 orang pemuda yang berani menggoda pacarnya yang bernama Gwen. Gwen merekam kejadian itu dan mengunggahnya ke media sosial. Setelah puas menghajar mereka bertiga, Denny dengan santainya membayar semua ganti rugi di tempat itu. Cukup. Lebih dari cukup, Mas. Pulang ke rumah, Denny disambut dingin oleh ibunya yang bernama Dina Russo, salah satu orang terkaya di Indonesia. Sambil memperlihatkan sebuah rekaman video yang diunggah oleh Gwen, ibunya nampak marah terhadap Denny yang selalu berbuat sesuka hati dan selalu mengandalkan uang untuk menyelesaikan masalah. Dengan sangat terpaksa, ibunya kemudian memutuskan untuk mengirim Denny ke Makassar untuk mengurusi bisnis keluarga yang ada di sana, agar Denny bisa belajar mandiri dan belajar bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Ia juga melarang Denny untuk membawa para bodyguardnya. Mau tidak mau, Denny harus menuruti kemauan ibunya, sebab kalau tidak, ia akan dianggap sebagai anak manja. Aku bukan anak manja. Keesokan harinya, sebelum berangkat ke Makassar, pamannya yang bernama Abdul tengah mempersiapkan keperluan Denny. Ketika ia melihat Abdul membawakannya sebuah sajadah, Denny menolaknya. Udah gak percaya, Om. Kenapa? Gue lebih sering bikin orang bahagia daripada Tuhan. Mau bukti? Ini bukan Tuhan loh yang ngasih. Gua. Tiba di Makassar, Denny langsung disambut oleh 2 orang karyawannya, Gogos dan Tutu. Mereka langsung mengantar Denny ke sebuah penginapan yang sederhana. Ini langsung di-booking dari kantor pusat. Kemudian kita diperlihatkan kepada seorang laki-laki yang bernama Sanrego, yang akan melamar seorang gadis yang bernama Tendri. Namun karena Tendri ini tidak senang dengan Sanrego, ia menyuruh ayahnya untuk meminta mahar yang besar terhadap Sanrego sebesar 500 juta rupiah. 500 juta, Dik. 500 juta. Sanrego jelas tidak mempunyai uang sebanyak itu, namun ia berjanji akan kembali lagi. Suatu pagi ketika Denny sedang berjalan-jalan di tepi pantai, tanpa sengaja ia bertemu dengan Tendri yang sedang memunguti sampah di tepi pantai. Tendri ini memang seorang aktivis lingkungan. Mereka kemudian berkenalan dan saling mengobrol. Di malam harinya, ditemani oleh Gogos dan Tutu, Denny kembali berjalan-jalan di pantai itu. Tanpa sengaja, ia bertemu kembali dengan Tendri yang ditemani oleh temannya yang bernama Kanang. Kanang ini dulu adalah pacarnya Gogos, namun karena diputus oleh Gogos, sampai hari ini Kanang masih sakit hati kepada Gogos. Hei Gogos, tahu no? Gogos, hei! Sembari melihat permainan tarung sarung, Tendri menjelaskan kepada Denny bahwa itu adalah warisan budaya nenek moyang yang mengajarkan nilai-nilai ksatria, bertarung satu lawan satu, saling berhadapan, tidak mengandalkan keroyokan, seperti yang sering terjadi di kota saat ini.
Mereka kemudian mencoba tarung sarung. Namun tak lama berselang, Sandriku datang beserta anak buahnya mengacaukan acara itu. Karena risih dengan kedatangan Sandriku, Tendri meninggalkan tempat itu. Keesokan paginya, Denny berada di kantor Russo Corp. Ia tengah bersiap untuk menandatangani naskah proyek pembangunan bersama dengan kepala cabang di wilayah itu. Namun, belum sempat ia tanda tangan, terdengar riuh suara para pendemo yang berada di luar gedung. Di sini, Denny kemudian melihat Tendri berada di barisan depan para pendemo. Karena ia tidak ingin identitasnya diketahui oleh Tendri, ia kemudian menyelinap dan bergabung dengan para pendemo. Kemudian ia menghajar kepala cabang di perusahaannya itu. Suatu hari, sepulang dari acara makan-makan bersama Tendri, Denny tanpa sengaja bertemu dengan Sandriku. Sandriku yang merasa cemburu melihat kedekatan Denny dengan Tendri, kemudian menantang bertarung sarung. Denny pun tanpa takut mengiyakannya. Akibatnya, Denny dihajar habis-habisan oleh Sandriku. Dan yang lebih parah, Denny sempat menangis karena tidak kuat menahan pukulan Sandriku. Denny yang selama ini selalu dibantu oleh para bodyguard ternyata tidak berdaya ketika bertarung seorang diri. Berniat membalas dendam, Denny menelpon Abdul untuk menyuruh bodyguardnya ke Makassar. Namun karena dilarang ibunya, Abdul menolaknya. Bahkan ketika Denny meminta bantuan Gogos dan Tutu untuk mencari orang mengeroyok Sandriku, mereka pun menolaknya. Kita di sini tidak main keroyok, Pon. Kita di sini tuh biasa 1 lawan 1, Pon. Ketika hendak pulang ke Jakarta, Tendri datang menemui Denny. Ia meminta maaf atas perbuatan Sandriku kepada Denny. Di sini Denny baru mengetahui bahwa Sandriku pernah melamar Tendri, namun telah ditolak oleh Tendri karena tidak ingin wanita yang disukainya dilamar oleh pria lain. Denny kemudian memutuskan untuk tetap tinggal di Makassar. Aku mau belajar tarung sarung. Kemudian Denny diajak untuk menemui seseorang yang bernama Pak Khalid. Ia adalah legenda tarung sarung di Makassar. Dahulu, Pak Khalid sering melakukan si jagang laleng lipa, suatu pertarungan sarung yang dilakukan dengan menggunakan senjata tajam atau bading, sehingga jarang ada yang selamat dalam pertarungan ini. Di sini, Pak Khalid bersedia melatih Denny, namun dengan syarat Denny harus tinggal di masjid. Namun karena Denny orang yang tidak percaya akan Tuhan, ia kemudian menolaknya. Tendri yang mengejar Denny dan menanyakan alasan kenapa ia menolak syarat dari Pak Khalid, mendapatkan jawaban yang sangat mengejutkan dari Denny. Aku nggak percaya Tuhan. Tendri. Di kejauhan, Denny melihat Sandriku sedang buang air. Karena masih kesal dengan peristiwa kemarin, Denny kemudian menceburkan Sandriku ke dalam kolam. Denny kemudian menaiki sebuah angkot untuk menghindari anak buah Sandriku. Namun sialnya, ia malah bertemu dengan anak buah Sandriku yang lain, yang langsung mengeroyoknya di dalam angkot. Di tengah perjalanan, Pak Khalid dengan santainya menaiki angkot itu, dan kemudian ia menghajar para anak buah Sandriku. Denny kemudian dibawa Pak Khalid ke sebuah masjid di mana ia tinggal. Di sini Denny sangat kagum akan kehebatan Pak Khalid. Ia kemudian bersedia untuk menjadi murid Pak Khalid.
Roh itu. Dan pelajaran pertama dari Pak Khalid adalah cara menangkap nyamuk. Pagi harinya, santriku datang ke tempat itu sambil marah-marah. Namun karena ia tidak berani dengan Pak Khalid, ia malah menantang Denny untuk tarung sarung dengannya. Sambil memperlihatkan sebuah brosur, Pak Khalid mengatakan bagaimana jika pertarungannya dilakukan bulan depan saja di turnamen. Mulai hari itu, Denny dilatih oleh Pak Khalid. Ia disuruh menimba air, merapikan sendal di masjid dengan menggunakan kaki, dan menangkap nyamuk. Seminggu kemudian, Denny memutuskan untuk berhenti berlatih karena ia merasa Pak Khalid tidak mengajarkannya apa-apa. Tetapi setelah Pak Khalid menyuruhnya masuk ke dalam sarung, ia baru menyadari bahwa selama ini yang ia lakukan adalah dasar-dasar dari ilmu tarung sarung. Seminggu ini kau belajar banyak, Den. Suatu kali, Pak Khalid menceritakan pengalamannya yang kelam. Dahulu, ia pernah bertarung dengan saudaranya sendiri dalam pertarungan si Jagang Laleng Lipa. Ia telah membunuh saudara kandungnya sendiri. Hanya karena jatuh cinta pada perempuan yang sama. Pak Khalid sangat menyesali perbuatannya. Untuk menebus segala kesalahannya, ia kemudian memutuskan untuk tinggal di masjid dan menjadi marbot, serta mengajar anak-anak mengaji. Saya turut berduka cita, Pak. Suatu hari, ketika selesai berlatih, Pak Khalid melakukan sholat. Denny melihat seekor ular mendekati Pak Khalid. Denny berteriak memberitahu Pak Khalid, sampai kemudian ular itu menggigit kaki Pak Khalid. Pak Khalid tetap khusyuk dalam sholatnya. Dan setelah selesai sholat, ternyata kaki Pak Khalid tidak terluka sedikit pun. Peristiwa itu membuat Denny sadar bahwa kekuasaan Tuhan itu memang ada. Gimana caranya sholat, Pak? Sejak itu, Denny semakin giat dalam berlatih. Suatu hari ketika sedang makan, Denny melihat anak buah santriku yang sedang mengacau. Denny menegurnya dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Kali ini Denny dapat menghajar anak buah santriku. Namun ketika menghadapi santriku, ternyata Denny belum bisa mengalahkannya. Sampai jumpa di turnamen. Denny kemudian menceritakan kejadian semalam kepada Pak Khalid. Kenapa ia belum bisa mengalahkan santriku? Pak Khalid mengatakan, Denny harus belajar ikhlas dalam segala hal. Ia kemudian menyuruh Denny untuk menyerangnya ketika sholat. Belum sempat Denny memakai, tiba-tiba Abdul datang menjemputnya. Malam harinya, Gogos dan Dudu ditantang tarung sarung oleh santriku. Mereka boleh maju berdua dan akan mendapatkan hadiah 5 juta rupiah bila berhasil mengalahkan santriku. Dan akibatnya, mereka berdua babak belur dihajar oleh santriku. Bahkan kini, santriku telah mengetahui identitas mereka berdua. Esok paginya, Tendri yang sudah mengetahui identitas Denny dari santriku datang menemui Denny. Memang! Sudah bawa lihat kamu! Den, sudah Den. Merasa putus asa, Denny memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Namun ternyata Pak Khalid ada di sana. Ia mengatakan, silakan pulang, lari dari kenyataan. Dan selama kau lari, kau akan terus dihantui rasa bersalah. Cerita pun terus berlanjut. Nampak di sini, Ibu Denny yang tengah bersiap meresmikan proyek pembangunan Russo Park dihentikan oleh Denny. Di sini Denny meyakinkan ibunya bahwa jika proyek pembangunan ini terus dilanjutkan, dampaknya akan sangat buruk terhadap lingkungan. Kemudian sembari pergi, ia memutuskan hubungannya dengan Gwen. Kita putus. Denny kemudian menemui Tendri di pantai
dan mengutarakan cintanya. Kamu kebahagiaan nomor satu aku, Tenri. Aku cinta kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan hari kejuaraan pun tiba. Selamat datang di kejuaraan nasional Tarung Sabung 2020 di Makassar. Disaksikan oleh Tentri dan ibunya, Denny berhasil mencapai babak final. Di babak final, Denny harus menghadapi Sanrigo. Dalam pertandingan final itu, di luar dugaan, Denny berhasil mengalahkan Sanrigo. Namun Sanrigo tidak terima atas kekalahannya itu. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menutup semua pintu dan mengancam para penonton. Ia kemudian menantang Denny untuk melakukan si Jagang Laleng Lipa. Pak Khalid berusaha menenangkan Denny. Ia mengatakan bahwa hidup mati seseorang di tangan Tuhan. Ketika pertarungan akan dimulai, Denny teringat akan pesan Pak Khalid. Coba kau ikhlas. Kau sedang saat saya sholat. Sabar bosku. Pengecut kau calamai. Berani. Pengecut kau calamai. Alhamdulillah ya Allah. Dan polisi pun tiba tepat pada waktunya. Mereka kemudian menangkap Sanrigo dan anak buahnya. Di akhir cerita kita diperlihatkan Denny yang hendak pergi ke Belanda untuk meneruskan kuliahnya. Tentri memberikan Walkman kesayangannya. Selamat jalan. Dengan mengenal Allah, kita jadi sempurna buat saya. Cepat kembali ke Makassar, nah. Wa Aini. Den, kau nggak bisa lihat. Tarung sarung menjadi cabang olahraga di Olimpiade Paris nanti. Kita harus latihan lagi. Kau sebagai juara nasional harus mewakili Indonesia.